Pagi, juga, Pak. Pak. Selamat, Pak. Maaf, tadi saya sedang di belakang. Sebentar saya siapkan materi dan prosesnya. Ini berarti jam ke-45 ya, teman-teman ya? Apa 34? 45, Pak. 45, Pak. Oke, teman-teman semuanya sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, baik. Kita mau review deskripsi SIP kemarin. Sistem informasi geografis merupakan sebuah sistem informasi yang menggunakan komputer untuk mendapatkan, mengolah, menganalisa, menyajikan informasi data geografis yang ada di permukaan bumi. Di sistem ini sifatnya sudah berbasis digital. Nah, kemarin juga sudah kita singgung ya tentang suatu titik koordinat. Titik merupakan sebuah titik acuan positioning. Posisi itu sedang ada di mana. Biasanya titik koordinat itu dinyatakan dengan istilah longitude latitude ya, titik koordinat. Nah, titik koordinat itu tentu akan sangat
berrelasi sekali dengan yang namanya lokasi geografis. Ya. Pasif lokasi geografis ya. Lokasi geografis adalah kedudukan semua jenis data spasial. Ya. Lagi ini data spasial kebumian yang posisinya ditentukan dengan acuan pasti di atas permukaan bumi. Data spasial yang berkoordinat bumi disebut dengan data geospasial. Jadi jelas bahwa data spasial ini merupakan data yang memiliki suatu ruang objek dalam bentuk titik koordinat yang menunjukkan titik koordinat bumi atau disebut juga dengan data geospasial. Jadi data geospasial sama saja dengan spasial. Data non spasial sama saja dengan data atribut, sama saja dengan data deskriptif. Ya. Nah, posisi suatu objek atau tempat itu ditentukan dengan adanya sebuah titik koordinat longitud. Next. Oke. Nah, kemarin juga sempat ada pertanyaan bahwa apa sih peran pentingnya kita sebagai seorang IT mempelajari bidang ilmu sistem informasi geografis ya. Nah ini kalau kita lihat bagian di sini ya, bahwa sistem informasi geografis ini merupakan bagian dari informasi digital. Ya. Informasi digital yang tentunya bisa kita dapatkan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Kita sebagai seorang IT tentu tepas yang namanya perangkat teknologi informasi, baik itu hardware maupun software. Kita setiap hari belajar coding, pemrograman, bikin program itu adalah bagian dari software company. Kita belajar bongkar pasang komputer ya, pasang jaringan internet, koneksi jaringan itu juga tidak lepas dari jadi perangkat informasi sangat berkorelasi erat dengan yang namanya sistem informasi. Dan sistem informasi geografis itu merupakan bagian informasi berbasis digital. Ya. Jadi jelas kita harus bisa mempelajari. Bentar. Oke, sebentar teman-teman, saya ada ikat dulu ke bawah. Sebentar ya. Baik Pak, tidak apa-apa.
kita lanjutkan ya. Jadi informasi secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu informasi spasial dan non spasial. Ya. Nah, informasi spasial dan non spasial. Nah, informasi yang non spasial ini artinya informasi yang tidak ada kaitannya dengan suatu objek ruang. Ya. Tidak ada kaitannya dengan suatu objek ruang. Sehingga informasinya bersifat deskriptif umum ya. Contoh sistem informasi manajemen, ya. Sistem informasi eksekutif, sistem informasi inventory barang, sistem informasi reservasi tiket. Nah, ini informasi-informasi yang tidak ada kaitannya dengan satu lokasi, ya, karena non spasial. Selanjutnya, informasi ini juga ada berkaitan dengan spasial, artinya berkaitan dengan suatu lokasi, titik ataupun gambar. Nah, spasial di sini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah berbasis pada sistem informasi geografis, dan yang satu lagi berbasis pada non geografis. Geografis itu dalam bentuk computer aided atau computer aided manufacturing. Sementara sistem informasi geografis ini juga terdiri dari dua jenis data yang berkaitan dengan spasial dan non spasial. Nah, data spasial itu ya data yang terdiri dari informasi suatu objek, sedangkan data yang non spasial atau ini yang bersifat data atribut atau data keterangan. Contohnya ya sensus penduduk, jumlah penduduk, kematian, kelahiran, gitu ya, dan lain-lain sebagainya. Jadi jelas bahwa sistem informasi geografis ini merupakan bagian daripada informasi yang disajikan dengan menggunakan perangkat teknologi. Kira-kira sampai di sini teman-teman bisa dipahami? Bisa banget. Oke. Lanjut ya. Mengapa sih kita mempergunakan sistem informasi geografis ya? Kemarin kita juga sudah belajar tentang kelebihan dan keunggulan daripada sistem informasi geografis. Ya. Apa saja kelebihan atau keunggulannya? Pertama, sebagian besar data atau informasi mempunyai kaitan dengan lokasi geografis. Ya. Data atau informasi mempunyai kaitan dengan lokasi geografis. Selanjutnya, SIG mampu memadukan data spasial dan non spasial. Jadi mengkolaborasikan ya data spasial dan data non spasial. Artinya data yang berkaitan dengan suatu objeknya, kemudian data yang berkaitan dengan titik atributnya atau deskriptifnya, keterangan-keterangannya. Ya. Kemudian yang berikutnya, SG dapat memvisualisasikan bentuk, ukuran, pola, serta dampak-dampak lain. Ya. Jadi informasi yang disajikan oleh sistem informasi geografis itu bisa bentuk grafik, tabel, atau data deskriptif, ya. Atau mungkin bentuk dataran tinggi, dataran rendah, ya. Bentuk apa namanya? Itu pasal terkenal gara-gara apa ya, Mas? Apa namanya? Di Facebook yang maning-maning. Suaranya siapa ini? Kursi ya? Suaranya siapa ini? Nanda bisa di silent dulu, Nanda. Oke. SIG dapat memvisualisasikan bentuk, kemudian SIG dapat melakukan analisis data, ya. Dan SIG mampu melakukan sharing information. Melakukan analisis data ini artinya bisa melakukan kajian, ya, atau keputusan. Ya. Sebagai contoh, ketika kita melakukan sebuah perjalanan dengan menggunakan rute Google Maps, misalkan, di suatu titik itu terjadi kemacetan, maka si aplikasi ini tentu akan
memberikan notifikasi berupa warna, ya, warna merah. Apabila jalannya lancar, maka akan memberikan warna hijau, ya, dan seterusnya. Yang berikutnya, ketika terjadi jalur kepadatan, ini juga akan melakukan alih perhitungan, ya, dengan melalui jalur lain dengan waktu tempuh yang lebih cepat, namun jarak tempuhnya lebih lama. Ya, SIG ini ternyata bisa melakukan perhitungan-perhitungan. Dari sini ke sana berapa menit, berapa jarak tempuh, dan seterusnya. Lalu bisa melakukan sharing information, ya. Seperti kita ketahui, yang sering kita laksanakan juga, ya, kita lakukan sehari-hari, kita bisa share lokasi kita kepada staff kita, atau kita share kepada fasilitas layanan publik, ya, misalkan Google, misalkan GoFood, GoCar, ya, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali reason ya, alasan-alasan kenapa kita perlu menggunakan sistem informasi geografis dalam kita dalam sehari. Nah, SIG ini tentu memiliki nilai lebih dibanding informasi pemetaan yang disampaikan secara konvensional. Ini kita lihat peta dengan SIG. Jadi dari sisi penyimpanan data sudah standar, memiliki baku, dan peta itu berbasis skala. Skala itu apa? Nanti kita juga akan belajar ke sana. Pemanggilan data berbasis dengan database. Nah, peta ya kita harus cari, lihat, cek, ya, jalur-jalurnya, tempat-tempatnya, dan lain sebagainya dicek. Nah, ketika SIG kita cukup dengan melakukan input data yang kita cari dan cari karena sudah berbasis pada data digital. Kemudian untuk pemutahiran data, ya, perubahan-perubahan data itu lebih cepat, ya. Kenapa, ya? Karena sudah sudah tersimpan dalam database komputer, kemudian sudah ada perangkat citra satelit yang terhubung ke server, ya, dengan koneksi internet, maka otomatis akan melakukan perubahan data pada objek yang ada. Ya, waktunya lebih cepat. Berbeda dengan peta, ya. Kita memerlukan waktu lama, harus survei, ya, harus mengubah gambar, bentuk, pola, dan lain sebagainya. Kemudian dari si overlay, ya. Overlay itu tingkatan levelisasi. Ini dilakukan secara otomatis oleh sistem komputer. Namun ketika peta juga perlu waktu lama apabila ada sebuah bentuk petaan yang overlay. Analisis datanya sangat cepat. Ya, analisis spasialnya tadi sangat cepat, ya, ketika kita melakukan perjalanan, ada macet, kemudian memberikan notifikasi, waktu tempuh, jarak tempuh, dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi penyajian data display, ya, mudah, cepat, murah, ya. Kalau peta yang waktu kompleks dan mahal, ya, karena kita harus melihat dalam bentuk penyajian gambar. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring dengan kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kebutuhan yang berbasis pada peta konvensional beralih kepada dengan menggunakan ilmu sistem informasi geografis. Dulu masyarakat untuk melihat satu tempat menuju ke suatu tempat dengan menggunakan perangkat atau arah, ya, peta, atau dengan kompas, ya. Kalau teman-teman tahu kompas? Pernah dengar kompas? Pernah, Pak. Ya, Apa? menunjukkan arah, ya, yang menunjukkan arah utara, barat, selatan, ya. Sekarang sudah tidak lagi menggunakan itu, ya, kompas, peta. Kemudian beralih dengan menggunakan GPS, ya, alat yang namanya GPS. Ya. Keren kalau sudah punya GPS, kita kemana-mana pakai itu, ya, untuk menunjukkan arah atau tempat, ya. Sekarang sudah tidak lagi
beralih dengan menggunakan sistem informasi geografis yang sudah bisa diakses oleh kita semuanya dengan menggunakan perangkat komputer ataupun smartphone yang kita miliki. Ya, kita tidak tahu perkembangan depan 1, 2, atau 3 tahun yang nanti, mungkin perkembangan teknologi sistem informasi ini akan menjadi lebih cepat lagi dan oke. Nah, kemarin juga sudah kita bahas ya, komponen informasi geografis itu ada hardware, software, data, dan manusia. Next saja. Nah, selanjutnya, bagaimana sih proses sistem informasi geografis? Ya. Sistem informasi geografis itu sebetulnya adalah merepresentasikan dunia nyata ya ke dalam sebuah media yang bisa diakses, mudah diakses oleh kita untuk melihat dunia secara keseluruhan. Ya. Oke. Jadi permukaan bumi ini yang ada di depan kita ya, itu bisa kita lihat, kita ingin lihat. Dan apa saja sih bentuk yang ingin kita lihat? Yang kita lihat tidak hanya dalam kapasitas yang kita lihat adalah suatu objek kenampakan permukaan bumi, berikut data atributnya, berikut data non-spasialnya, berikut data deskriptifnya atau informasinya. Ya. Jadi real world dunia nyata ini merupakan sebuah sumber data. Ya. Jadi data merupakan bagian dari komponen fisik. Ya. Sumber data. Nah, data itu yang nanti akan diolah. Ya. Yang akan diolah, kemudian dilakukan analisis sehingga bisa disajikan kepada kita tentang dunia nyata itu sendiri. Ya. Bagaimana sih proses pengambilan datanya, bagaimana proses pengolahan datanya dengan menggunakan teknologi ya, pengambilan secara langsung maupun secara tidak langsung. Namun yang jelas, secara ringkas bahwa dunia nyata real world ini kita ambil sebagai sumber data yang kemudian diolah, lalu disajikan dalam sebuah media yang kita miliki, baik itu perangkat komputer ataupun smartphone, untuk bisa kita lihat apa yang kita inginkan di dunia nyata ini. Kita ingin lihat negara Indonesia, bisa. Kita ingin lihat negara Amerika, Inggris, Belanda, Spanyol, dan lain bisa kita lihat. Bahkan tidak saja berbasisnya ya, suatu daerah atau suatu wilayah yang secara lebih kecil, secara lebih detail bisa kita lihat. Kita ingin lihat skop yang lebih lagi, misalkan Politeknik Negeri Cilacap. Tulis saja Politeknik Negeri Cilacap di Indonesia, akan muncul bentuk kenampakan Politeknik Negeri Cilacap. Ya. Begitu mudahnya akses data geografis sekarang ini. Ya. Jadi secara sederhana SIG ini merepresentasikan, menggambarkan atau menyajikan dunia nyata dalam sebuah media informasi yang bisa kita akses secara lebih mudah. Apa sih media itu tadi? Perangkat informasi itu komputer ataupun perangkat lain yang memudahkan kita untuk bisa. Oke. Nah, basis data dalam SIG, database ini tentu memiliki sebuah user interface. Ya.
text itu tampilan antar mukanya, ya, antar muka yang bisa diakses oleh kita. Lalu memiliki research data, sumber data yang nanti akan terkomunikasi dengan database. Lalu ada transformasi spasial dan model aplikasi. Model aplikasi itu yang nantinya akan terkomunikasi dengan basis data. Apakah modelnya berbasis web atau berbasis desktop, ya, atau tentunya ya sekarang ini semuanya sudah berbasis online, website. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, transformasi spasial itu artinya ketika kita menerapkan sebuah teknologi pengambilan data dengan intelijen, pengambilan data dari jarak jauh ya, citra satelit, tentu nanti akan ada data yang masuk dalam bentuk data raster yang selanjutnya diolah menjadi data vektor. Nah, lalu disajikanlah data-data itu dari database kita. Oke. Nah, kemarin juga sudah kita singgung bahwa data SIG itu terdiri data spasial, data non-spasial, data atribut. Nah, data spasial adalah data yang punya geometri dan berada pada posisi suatu lokasi, fixed ordinate. Ya. Sedangkan data atribut atau data akurat adalah data deskriptif yang menjelaskan penampakan suatu objek spasial. Ya. Oke.
Data spasial itu data yang mempunyai geometri dan berada pada suatu titik lokasi. Ya. Sedangkan data atribut atau data non-spasial atau data deskriptif adalah data yang menjelaskan penampakan satu objek tempat. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Sudah pada absensi belum diisi ya? Belum, Pak. Oh ya, silakan absensi di presensi ya. Kemudian teman-teman ini sedang ada audit dari Ijen lagi dipanggil, jadi nanti kita lanjutkan jam 1-an ya.